Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang soal latihan untuk matematika kelas 6 kurikulum 2013 dengan buku rujukan buku BSE Matematika kelas 6 Senang Belajar Matematika edisi revisi 2018. Nah, sebelum dilanjut, silahkan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu channel Soal Bagus untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, bisa berupa materi pelajaran ataupun soal latihan lainnya. Baik, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Dan kebetulan ini untuk soal latihan ayo mencoba matematika kelas 6 halaman 10. Langsung saja nomor 1. Lengkapi pernyataan berikut. Caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Pada malam hari, suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak adalah, nah kuncinya adalah di atas 0 ya. Berarti tidak negatif, positif kalau di atas 0. Berarti 1 derajat itu 1 derajat Celcius jawabannya. Yang B, pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah. Nah, ini kata kuncinya di bawah permukaan laut kata kuncinya. Pusat gempa di Kota Padang adalah karena di bawah permukaan laut ya. Berarti negatif 20 meter ya, negatif 20 meter. Ya, kuncinya ada di bawah permukaan laut ya. Kemudian yang C, pesawat tempur milik TNI AU terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur adalah, ini kata kuncinya di atas permukaan laut. Ini kata kuncinya di atas permukaan laut. Berarti 100 meter ya, atau positif 100 meter. Kemudian yang D, penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman penyelam adalah titik-titik meter. Nah, ini kata kuncinya di bawah ya, di bawah permukaan air laut ya, maka negatif 45 meter ya. Oke, selanjutnya nomor 2, isilah titik-titik bawah ini dengan tepat. Ini A dibacanya berapa ya, dibaca negatif 13 ya, 13. Kemudian yang B, langsung saja ya, boleh pakai positif juga boleh, tapi lebih baik tidak ditulis ya positifnya. Langsung saja di sini 234. Kemudian, nah ini titik-titik dibaca negatif 6204. 6204. Itu negatif 6204. Tuh. Yang D dibaca 302.432. 302.000. 302.000. 302.000 dulu. 302.000 2432 432 gitu ya. Kurang jelas, sini tulis lagi 302.423 gitu ya. Kemudian nomor 3, gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Nah, ini harus dibuat garis bilangan ya. Nah, ini sudah tersedia ya garis bilangannya untuk kita isi. Karena untuk nomor 3 ini kita memerlukan garis bilangan. Gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Kurang dari 5, kurang dari 5 berarti dari 4 sih ya. Kurang dari 5, 4. Dan lebih dari negatif 1. Lebih negatif 1 berarti dari sampai sini ya.
ini ya. Itu kemudian jelas ya, ini walaupun tidak diringkarin, disilang aja kali. Nah gitu ya, biar kelihatan ya. Lebih kurang dari 5 berarti titik angka 4 ya, di bawah 5. Kemudian lebih dari negatif 1 ke kanan berarti ya, lebih dari berarti di atas negatif 1 ya, 0 berarti. Kemudian yang B, nah ini A nih. Kemudian yang B, bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari 7. Negatif 3 lebih dari berarti ke sebelah kanan. Negatif 3 berarti negatif 2 ya. Dan kurang dari 7 berarti di bawah 7, 6 berarti. Nah ini ya angkanya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita tulis ya di sini. Ini bilangan bulat yang kurang dari 5 itu berarti kan 4, 3, 2, 1, 0 ya. Tuh. Kalau dari diurutkan dari 5 dulu ya. Kemudian bilangan bulat yang lebih dari negatif 3. Lebih dari negatif 3 berarti negatif 2. Ya, negatif 2 di sini. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, seperti itu. Kurang dari 7 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Itu angkanya. Kemudian yang C, bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 1. 5 satuan ke kiri dari titik 1. Nah, 5 satuan dari angka 1 ya, ke kiri berarti ke sebelah kiri, sebelah sini. Nah, sebelah situ ke kiri berarti ke arah negatif. 5 satuan ya. Dari 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu. Oke, kemudian yang D ya. Nah, untuk yang D sekarang ya. Yang D nih. Yang D, bilangan bulat yang terletak 4 satuan ke kanan dari titik negatif 2. Nah, mana negatif 2? Nih, negatif 2. 4 satuan kita hitung ya. Sambil loncat hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 satuan ke sebelah kanan dari titik negatif 2. Tuh ya. Kemudian yang E ya. Nah, E, bilangan bulat yang terletak 5 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Negatif 3 sekarang ke kanan berarti ke sebelah kanan. Negatif 3, 3 ya, negatif 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti itu ya. Berarti di sini jawabannya 2 ya, sama nih sama ini. Ini 2. Yang ini 2 juga ya angkanya. Baik. Sekarang membuat pernyataan. Nah, nomor 4, buatlah pernyataan yang sesuai dengan masing-masing garis bilangan berikut. Ya, kita buat pernyataannya. Ya, berarti bilangan bulat ya, di sini tulis. Ini lihat ya. Bilangan bulat yang terletak ini berapa satuan ya, dari 1, 2 ya. 2 satuan ke kanan berarti ya, tanda panahnya ke kanan nih, lihat. Tanda panahnya ke kanan. Ke kanan dari titik gitu ya. Dari titik negatif 3 begitu. Kemudian yang B. Nah, yang B ini enggak ada nih. Enggak ada panahnya ya. Berarti ini mah garis bilangan aja gitu ya pernyataannya. Kita lewat saja ya. Langsung ke yang C. Yang C. Ini bilangan
yang terletak gitu ya. Ini sama kayak tadi, bilangan bulat yang terletak. Bilangan bulat yang terletak berapa satuan ya. Kita tulis dulu ya. Bilangan bulat itu apalagi tadi, yang terletak berapa satuan nih? Yang terletak di sini ya, kita hitung coba. 1 2 3 4 5. 5. Yang terletak 5 satuan ke kiri dari titik gitu ya. Dari titik 2 ya. Kan berarti 5 satuan ke kiri titik 2. 2 dulu, 2 1 2 3 4 5 ya. Kemudian yang D kosong juga. Ini. Terus yang E ini bilangan bulat yang terletak ya. Bilangan bulat yang terletak berapa satuan nih? 1 2 3 ya. 3 satuan ke kanan dari titik negatif 4. Nah, itu ya. Oke, ini yang kosong ini nggak ada jawabannya. Langsung aja ke nomor 5 nih. Seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. 10 meter di bawah permukaan. Oke, berarti 10 meter di bawah permukaan laut itu berarti ini negatif 10 ya, negatif 10. Kemudian lumba-lumba tersebut akan bergerak ke atas 3 meter menuju permukaan laut. Akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga tinggi 2 meter di atas permukaan laut untuk menghirup udara. Oke. Ini buatlah garis bilangan sesuai cerita di atas. Oke, buat garis bilangan gitu ya. Baik, yang untuk nomor 10 kita buat garis bilangannya dulu. Ini garis bilangannya. Kita hitung dulu ya, kita lihat soalnya. Lumba-lumba berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Berarti 10 meter ya, 10 meter. Nih, 10 meter ya. 0 10 meter. 10 meter di bawah permukaan laut artinya negatif ya. Negatif 10. Saat mencari ikan, lumba-lumba tersebut akan bergerak ke atas 3 meter. Bergerak ke atas 3 meter. Ya, 3 meter bergerak ke atas. Berarti dari sini 1 2 3 gitu ya. Bergerak ke atas itu berarti ke kanan ya. 3 meter. Kemudian akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter. Berarti muncul ketinggian 2 meter artinya terus ke kanan ya. Dari 7 ini lari sampai ke kedalaman 2 meter. Berarti ke arah kanan. 1 2 3 ini sampai ke sini. Ini. Nah, sini ya. Ini dari 7 tadi. Nah, ini berarti ininya gambarnya. Berarti tadi dari 10 kemudian negatif 10 berenang ya. 3 ini ke arah kanan ya. 3 titik atau 3 satuan ke arah kanan. Kemudian dapat negatif 7 ya. Negatif 7. Nah, dari negatif 7 ini si lumba-lumba berenang kembali ke permukaan, ke sebelah kanan kembali, ini ke sini sebanyak atau sebanyaknya kita hitung nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 berarti bergerak lagi 9 titik ke sebelah kanan dan sampailah di
angka 2 ya, di di kedalaman 2 meter di atas permukaan laut. Loncat berarti ya si lumba-lumbanya. Tuh. Ini 9 ya. Gitu, berarti ini seperti ini gambarnya. Dan yang terakhir ini yang 6. Berikut ini ada bilang-bilangan ya. Pertama ini A ya. A itu 2. Dibaca 2 ya. Kemudian yang berikutnya negatif 1, negatif 1. Kemudian berikutnya 34. Kemudian berikutnya dibaca 11. Kemudian berikutnya 76. Dibaca 76. Kemudian yang terakhir ini negatif 100. Negatif 100. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.